Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas, tinggal seorang pemuda bernama Andi. Usianya baru 23 tahun. Tubuhnya kurus tapi wajahnya selalu terlihat ceria. Sehari-hari, Andi mendorong gerobak kecil berisi es campur. Gerobaknya sederhana, hanya terbuat dari kayu yang dicat biru pucat. Sebagian catnya sudah mengelupas dimakan hujan dan panas. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, Andi sudah berkeliling kampung. Ia menawarkan es campur dengan suara lantang. Es campur, segar, es campur. Suara itu sudah akrab di telinga anak-anak desa. Mereka sering berlari kecil sambil membawa koin, lalu tertawa gembira saat menerima semangkuk es penuh warna. Andi tidak sekadar menjual, ia selalu ramah dan suka bercanda. Anak-anak menyukainya. Ibu-ibu pun percaya padanya. Walau hidupnya pas-pasan, ia tidak pernah mengeluh. Bahkan seringkali, kalau ada anak kecil yang tak punya uang, Andi memberinya segelas es gratis. Kehidupannya sederhana, namun di balik senyumnya, Andi memikul beban berat. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan. Ibunya bekerja sebagai buruh cuci di rumah orang. Penghasilan mereka hanya cukup untuk makan sehari-hari. Kadang pun masih kurang. Andi memilih berhenti sekolah setelah lulus SMP agar bisa membantu orang tuanya. Namun Andi tidak pernah iri pada orang lain. Ia selalu berkata kepada ibunya, "Bu, jangan sedih. Saya yakin, rezeki orang itu sudah diatur. Yang penting kita tetap jujur, tetap bekerja keras." Ibunya selalu tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Ia tahu anaknya punya hati yang besar, meski hidup menekannya dari segala arah. Di tengah kehidupan yang pas-pasan itu, Andi diam-diam menyimpan perasaan pada seorang gadis desa bernama Rani. Rani adalah anak seorang kepala sekolah. Berbeda dengan Andi, kehidupan Rani berkecukupan. Ia selalu tampil rapi, pintar, dan ramah. Banyak pemuda di desa menaruh hati padanya, termasuk Andi. Setiap kali mendorong gerobaknya melewati rumah Rani, jantung Andi berdegup lebih cepat. Ia sering pura-pura memperbaiki roda gerobak hanya untuk bisa melihat sekilas wajah gadis itu dari kejauhan. Kadang Rani menyapanya ramah, "Pagi, Andi." Dan hanya sapaan sederhana itu sudah mampu membuat Andi tersenyum sepanjang hari. Namun Andi sadar diri. Ia hanyalah penjual es keliling, sementara Rani adalah anak seorang kepala sekolah yang terpandang. Meski begitu, hatinya selalu berdoa, "Ya Allah, kalau memang dia jodohku, dekatkanlah. Kalau bukan, kuatkanlah aku untuk menerima." Sore hari adalah waktu paling sibuk bagi Andi. Anak-anak pulang mengaji, para petani kembali dari sawah. Semua mampir membeli es. Gerobaknya jarang pulang dalam keadaan penuh. Namun meski banyak pembeli, keuntungan yang ia dapat tidaklah seberapa. Dari sehari berjualan, paling banyak ia bisa membawa pulang Rp50.000. Uang itu harus dibagi untuk kebutuhan rumah, membeli beras, obat ayahnya, dan modal untuk es esok hari. Malamnya, saat desa mulai sepi, Andi sering duduk di depan rumah menatap bintang. Di sampingnya, sang ayah batuk-batuk. Dengan suara serak, ayahnya pernah berkata, "Di, maafkan Bapak. Seandainya Bapak sehat, mungkin kamu tidak harus banting tulang seperti ini." Andi menggenggam tangan ayahnya. "Jangan bicara begitu, Pak. Saya ikhlas. Justru karena Bapak sakit, saya belajar jadi laki-laki yang kuat. Saya percaya suatu saat nanti kita bisa hidup lebih baik." Kata-kata itu bukan sekadar penghiburan. Andi benar-benar yakin bahwa kerja keras dan doa tidak akan pernah sia-sia. Meski begitu, tidak semua orang memandang Andi dengan hormat. Ada sebagian warga desa yang sering meremehkannya. Kasihannya, masa muda dihabiskan dorong gerobak. Mana ada masa depan kalau cuma jualan es begitu? Andi mendengar bisik-bisik itu. Kadang hatinya terluka,
Tapi ia memilih tersenyum. Dalam hati ia berkata, biarlah orang menilai sekarang. Aku yakin suatu hari aku bisa membuktikan bahwa semua jerih payah ini tidak sia-sia. Namun ejekan itu semakin terasa ketika dikaitkan dengan perasaannya kepada Rani. Beberapa teman sebaya pernah mengejek. Andi, jangan mimpi ketinggian. Anak kepala sekolah mana mau sama tukang es kayak kamu? Andi hanya tertawa hambar. Ia tidak bisa memaksa orang lain memahami isi hatinya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Andi melintas di depan rumah Rani. Ia melihat Rani duduk di teras bersama ayahnya. Dengan penuh keberanian, Andi menghentikan langkahnya dan menatap ke arah mereka. Hatinya berdebar. Ada keinginan besar untuk suatu hari bisa berdiri di hadapan keluarga itu dengan penuh percaya diri. Namun saat itu, Andi hanya bisa menarik napas dalam-dalam, lalu kembali mendorong gerobaknya. Dalam hati ia berjanji, aku akan membuktikan bahwa aku bukan hanya tukang es keliling. Suatu hari, aku akan berdiri di sini dengan kepala tegak. Malam itu, di bawah langit desa yang bertabur bintang, Andi menuliskan satu tekad dalam hatinya. Hidup sederhana bukan berarti tidak punya mimpi. Meski ditolak, meski dihina, ia akan terus berusaha. Demi keluarganya, demi masa depannya, dan demi membuktikan bahwa kerja keras bisa mengubah segalanya. Hari itu, udara desa terasa lebih sejuk dari biasanya. Angin sore bertiup lembut membawa aroma jerami dari sawah. Andi baru saja selesai berkeliling menjual es. Gerobaknya sudah hampir kosong. Hanya tersisa beberapa balok es yang mulai mencair. Seharian penuh ia tersenyum melayani pembeli. Tapi hatinya sedang gelisah. Ada sesuatu yang sejak lama ia pendam, dan kini keinginan itu semakin kuat. Ia ingin menyatakan perasaan pada Rani. Sudah bertahun-tahun ia menaruh hati pada gadis itu. Setiap senyum Rani membuat hidupnya terasa lebih ringan, seakan semua lelahnya hilang begitu saja. Tapi Andi selalu menahan diri, karena sadar jurang perbedaan antara dirinya dan Rani. Ia hanya penjual es keliling. Sementara Rani adalah putri seorang kepala sekolah yang terpandang di desa. Namun malam itu, saat ia duduk di depan rumah bersama ibunya, Andi berkata pelan, "Bu, saya ingin melamar Rani." Ibunya yang sedang menjemur padi terdiam sejenak. Tatapannya tertuju pada wajah anaknya yang serius. "Kamu yakin, Di? Rani itu anak kepala sekolah. Kita siapa?" Andi menarik napas panjang. "Justru itu, Bu. Saya ingin mencoba. Kalau ditolak, biarlah. Setidaknya saya pernah berjuang. Saya tidak mau selamanya hanya menatap dari jauh." Ibunya tersenyum getir. Ia tahu hati anaknya sudah bulat. Dengan penuh doa, ia berkata, "Kalau begitu, beranilah. Tapi ingat, apapun hasilnya, jangan sampai hatimu hancur. Jadikan itu pelajaran." Beberapa hari kemudian, dengan keberanian yang dipaksakan, Andi memberanikan diri datang ke rumah Rani. Ia mengenakan kemeja putih lusuh yang hanya dipakai pada acara-acara penting. Rambutnya disisir rapi, meski tidak bisa menutupi wajah gugupnya. Tangannya gemetar membawa bingkisan sederhana berisi jajanan pasar. Di teras rumah, ia bertemu langsung dengan ayah Rani, Pak Surya. Lelaki paruh baya itu dikenal tegas, berwibawa, dan sangat menjaga kehormatan keluarga. Rani sendiri muncul sebentar, lalu tersipu masuk ke dalam rumah. Tinggallah Andi dan Pak Surya duduk berhadapan. Dengan suara terbata, Andi berkata, "Pak, saya datang dengan maksud baik. Saya ingin melamar Rani. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya berjanji akan membahagiakan dia sebisa saya." Pak Surya menatapnya lama, kemudian tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan senyum hangat, melainkan sinis. "Andi, kamu anak baik. Saya tahu kamu rajin. Semua orang di desa juga tahu. Tapi,
Kamu pikir Rani pantas hidup dengan penjual es keliling? Andi menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Pak, memang benar saya hanya penjual es. Tapi saya punya niat baik. Saya mau bekerja keras. Saya yakin, dengan usaha dan doa, saya bisa membahagiakan dia. Namun kata-kata itu justru membuat Pak Surya semakin keras. Ia meletakkan gelas teh di meja dengan suara nyaring. Cukup. Andi, kamu masih muda. Mungkin kamu pikir cinta saja cukup. Tapi dengar baik-baik. Hidup itu butuh kepastian. Butuh masa depan. Apa yang bisa kamu janjikan pada anak saya? Rumah? Pekerjaan tetap? Kehormatan keluarga? Jangan bermimpi terlalu tinggi. Andi terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. Rasanya seperti pisau yang mengiris perlahan. Namun ia masih mencoba bertahan. Pak, saya memang miskin. Tapi miskin bukan berarti selamanya. Saya mau berusaha. Pak Surya berdiri. Wajahnya serius. Andi, saya tidak mau terdengar kasar. Tapi saya harus jujur. Jangan pernah mendekati Rani lagi. Kamu boleh bekerja keras sesuka hatimu, tapi jangan harap keluarga ini akan menerima penjual es keliling jadi menantu. Pulanglah. Dan anggap saja pembicaraan ini tidak pernah terjadi. Andi berdiri dengan wajah pucat. Kakinya terasa lemas, seakan seluruh tenaganya hilang. Ia menunduk dalam, lalu pamit dengan suara pelan. Maaf, Pak. Terima kasih sudah mau mendengar. Ia melangkah keluar rumah dengan langkah berat. Dari balik jendela, ia sempat melihat Rani berdiri menatapnya dengan wajah sedih. Namun Rani tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya hancur, tapi ia tak punya kuasa melawan kehendak ayahnya. Di jalan, Andi mendorong gerobaknya yang sudah kosong. Matahari hampir tenggelam, dan bayangan tubuhnya tampak panjang di tanah. Di dalam dadanya, ada perasaan campur aduk, kecewa, marah, sedih, dan sakit hati. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin orang lain melihatnya menangis. Malam itu, Andi duduk di depan rumahnya. Ibunya menatap wajahnya yang muram. Bagaimana, Di? Tanya ibunya pelan. Andi hanya menggeleng pelan. Mereka menolak. Bu, katanya saya tidak punya masa depan. Ibunya menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan anaknya. Nak, jangan kecil hati. Biar mereka menolakmu hari ini, bukan berarti hidupmu akan berhenti. Kamu masih muda. Kamu bisa buktikan bahwa perkataan mereka salah. Andi menatap ibunya, dan di balik luka hatinya, tumbuh tekad baru. Ia berjanji, penolakan itu tidak akan menghancurkannya. Sebaliknya, ia akan menjadikannya cambuk. Ia akan bekerja lebih keras, berjuang lebih jauh, hingga suatu hari orang-orang yang meremehkannya akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Keesokan harinya, kabar penolakan itu sudah tersebar di desa. Banyak yang berbisik-bisik. Kasihan Andi, ditolak mentah-mentah. Ya pantas saja, mana mungkin anak kepala sekolah mau sama tukang es. Setiap kali mendengar ejekan itu, Andi hanya menunduk. Tapi dalam hatinya ia bersumpah, aku akan pergi dari desa ini. Aku akan mencari jalan hidup baru. Jika hari ini aku ditolak, maka suatu hari aku akan kembali. Bukan sebagai penjual es keliling, tapi sebagai seseorang yang punya harga diri. Dan dari sinilah titik balik hidup Andi dimulai. Dari sebuah penolakan yang pahit, lahirlah sebuah tekad besar untuk mengubah nasibnya. Sejak malam penolakan itu, hidup Andi berubah. Wajahnya yang biasanya ceria kini sering terlihat muram. Setiap kali ia mendorong gerobak es keliling, suara tawanya tak lagi selebar dulu. Orang-orang mulai menyadari perubahan itu, meski Andi berusaha menutupi dengan senyum palsu. Di dalam hatinya,
Luka akibat kata-kata Pak Surya masih membekas. Penjual es keliling tidak punya masa depan. Kalimat itu terus terngiang-ngiang setiap kali ia bangun pagi dan mendorong gerobak. Semakin ia mengingatnya, semakin kuat keinginannya untuk pergi dari desa. Malam-malamnya ia habiskan dengan berpikir keras. Duduk di teras rumah yang hanya diterangi lampu minyak, Andi menatap jauh ke bintang-bintang. Ia merasa desa ini terlalu kecil untuk impian besar yang mulai tumbuh dalam hatinya. Suatu malam ia berkata pada ibunya, "Bu, saya ingin merantau. Saya tidak bisa selamanya di sini. Saya ingin mencari jalan lain." Ibunya terkejut. Wajahnya pucat. "Merantau? Tapi kamu belum pernah keluar jauh. Nak, bagaimana nanti kalau kamu tidak kuat?" Andi menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, saya tidak ingin hidup hanya didikte orang lain. Saya ingin buktikan, penjual es keliling juga bisa punya masa depan. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya yakin Allah akan tunjukkan jalan." Air mata ibunya jatuh. "Kalau itu keputusanmu, ibu hanya bisa mendoakan. Tapi janji satu hal. Jangan pernah lupa pulang. Dan jangan tinggalkan doa, karena itu bekal paling penting." Andi mengangguk mantap. Ia tahu keputusan ini akan berat. Tapi tekadnya sudah bulat. Beberapa hari kemudian, Andi menjual gerobaknya. Harganya tak seberapa, tapi cukup untuk ongkos naik bus ke kota. Sebelum berangkat, ia berpamitan pada ayahnya yang sedang terbaring lemah di tikar bambu. "Pak, doakan saya. Saya akan pergi mencari rezeki di kota. Kalau nanti saya berhasil, saya ingin Bapak bisa berobat dengan layak." Ayahnya menatap dengan mata berkaca-kaca, lalu menggenggam tangan Andi erat-erat. "Pergilah, Nak. Jangan takut miskin. Jangan takut gagal. Takutlah hanya kalau kamu berhenti berusaha." Itulah nasihat terakhir yang membekas dalam hati Andi sebelum ia benar-benar meninggalkan desanya. Perjalanan menuju kota bukanlah hal mudah. Andi hanya membawa sebuah tas kecil berisi beberapa pakaian, sepasang sandal, dan sedikit uang saku. Saat bus mulai melaju meninggalkan desa, ia menatap keluar jendela. Sawah-sawah hijau, jalan tanah berdebu, dan rumah-rumah sederhana yang sudah dikenalnya sejak kecil perlahan hilang dari pandangan. Di dalam hati ia berbisik, "Selamat tinggal, desa. Aku akan kembali suatu hari nanti. Bukan sebagai tukang es keliling, tapi sebagai seseorang yang berbeda." Sesampainya di kota, kenyataan jauh lebih keras dari bayangan. Hiruk-pikuk kendaraan, suara klakson yang bersahutan, gedung-gedung menjulang, semua terasa asing. Andi sempat berdiri kebingungan di terminal, tak tahu harus kemana. Uang di kantongnya tak seberapa. Ia tidak boleh salah langkah. Malam pertamanya di kota ia habiskan di emperan toko, beralaskan tas kecilnya. Angin malam menusuk tulang, tapi Andi tetap memeluk erat mimpinya. "Aku tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Apapun yang terjadi, aku harus bertahan," gumamnya. Keesokan harinya, ia mencari pekerjaan apa saja. Ia melamar jadi kuli angkut di pasar. Upahnya kecil, hanya cukup untuk makan sehari. Tapi dari sanalah ia belajar arti kerja keras sebenarnya. Memanggul karung beras, mengangkat peti buah, keringat bercucuran, punggungnya pegal. Tapi ia tidak mengeluh. Justru ia bersyukur bisa mendapat penghasilan. "Dari sini aku akan belajar," pikir Andi. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan kasar, asal dilakukan dengan jujur. Hari-hari berganti, Andi semakin terbiasa dengan kerasnya kota. Dari kuli pasar, ia mencoba pekerjaan lain. Jadi tukang cuci piring di warung makan, jadi penjaga parkir, hingga membantu pedagang kaki lima. Semua ia jalani dengan sabar. Setiap pekerjaan ia anggap sebagai batu pijakan menuju sesuatu yang lebih besar. Namun di sela-sela pekerjaannya,
Ada hal penting yang selalu ia lakukan, belajar. Saat bekerja di warung, ia memperhatikan bagaimana pemilik warung mengatur dagangan. Saat jadi kuli pasar, ia mengamati cara pedagang menawarkan barang. Ia menyerap semua ilmu itu diam-diam, seperti spons yang menyerap air. Kalau aku bisa punya usaha sendiri, aku tidak mau asal jalan. Aku harus tahu caranya mengatur. Tekadnya. Beberapa kali Andi jatuh sakit karena kelelahan. Pernah juga ia tidak punya uang untuk makan, hanya minum air putih menahan lapar. Tapi setiap kali ia hampir menyerah, ia teringat kata-kata ayahnya, "Takutlah hanya kalau kamu berhenti berusaha." Itulah yang membuatnya kembali bangkit. Ia sadar, hidup di kota bukan hanya soal mencari uang, tapi juga soal mental. Siapa yang kuat bertahan, dialah yang bisa berhasil. Malam-malam di kos-kosan kecil yang ia sewa dari gajinya, Andi sering menulis mimpi-mimpinya di secari kertas. Saya ingin punya usaha sendiri. Saya ingin bisa bantu orang tua. Saya ingin buktikan pada orang-orang yang meremehkan saya. Kertas-kertas itu ditempel di dinding kamar yang sempit, sebagai pengingat setiap kali ia hampir putus asa. Suatu sore, setelah berbulan-bulan bekerja kasar, Andi mendapatkan kesempatan. Ia bertemu dengan seorang penjual minuman segar di pasar kota. Penjual itu sudah tua, dagangannya sederhana, tapi banyak pembeli. Andi membantu menjaga lapak itu, sambil belajar meracik minuman. Disitulah benih baru tumbuh. Andi tersenyum kecil sambil berbisik, "Dari es keliling aku memulai, dari minuman segar juga aku akan bangkit. Bedanya, kali ini aku tidak akan berhenti sampai di sini." Tekad merantau yang dulu hanya sebuah pelarian dari penolakan, kini berubah menjadi kompas hidup. Ia sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Dan di balik semua kesulitan, ada keyakinan yang semakin kuat. Penolakan pahit di desa adalah jalan Tuhan untuk membuka pintu kesuksesan di masa depan. Hari-hari Andi di kota terus berjalan. Setelah sekian lama berpindah-pindah pekerjaan kasar, ia akhirnya menemukan tempat yang membuat hatinya terpanggil, sebuah lapak kecil penjual minuman segar di pinggir pasar. Pemiliknya, seorang bapak tua bernama Pak Jono, berjualan es buah dan es cincau dengan gerobak sederhana. Meski tempatnya kecil, dagangan itu tak pernah sepi pembeli. Andi awalnya hanya diminta membantu mengangkat galon air dan membersihkan wadah. Namun lama-lama, ia diperbolehkan melayani pembeli, meracik minuman, bahkan menata bahan dagangan. Dari situ, Andi mulai menyadari sesuatu. Ternyata menjual minuman bukan sekadar soal rasa, tapi juga soal pelayanan, kebersihan, dan kejujuran. Kalau minumanmu enak, tapi kamu kasar sama pembeli, orang gak akan balik lagi, kata Pak Jono suatu sore. Andi mengangguk serius, mencatat dalam hatinya. Dengan gaji kecil, Andi mulai menabung. Ia mengurangi makan di luar, memilih nasi bungkus murah, dan sering hanya minum air putih untuk menghemat. Setiap lembar uang yang ia simpan adalah langkah kecil menuju impiannya, membuka usaha sendiri. Terkadang ia merasa lelah, apalagi ketika melihat teman-teman sebayanya di desa sudah menikah, bekerja tetap, atau hidup lebih mapan. Namun setiap kali rasa iri muncul, ia mengingat kembali penolakan Pak Surya. Kata-kata, "Kamu tidak punya masa depan," terus menjadi bahan bakar di hatinya. "Aku harus bisa buktikan, aku bisa punya masa depan," gumamnya setiap kali ia hampir menyerah. Beberapa bulan kemudian, dengan tabungan seadanya, Andi memberanikan diri membeli gerobak bekas. Gerobak itu jauh dari bagus, catnya kusam, rodanya berdecit setiap kali didorong. Namun bagi Andi, gerobak itu adalah harta berharga. Itu adalah awal dari mimpinya sendiri. Ia menyiapkan semuanya dengan teliti. Ia membeli buah-buahan segar di pasar, belajar meracik resep minuman yang enak, dan bahkan mencoba berbagai kombinasi rasa hingga larut malam. Kamar kosnya sering penuh dengan potongan buah, gula cair,
dan es batu. Teman kosnya sempat heran, tapi Andi hanya tertawa. Biarpun kecil, aku harus mulai. Dari nol pun tidak apa-apa, asal aku punya langkah, ucapnya sambil menatap gerobaknya. Hari pertama ia berjualan adalah hari yang penuh rasa deg-degan. Ia mendorong gerobak ke pinggir jalan kota yang ramai, memilih lokasi dekat halte bus. Suaranya lantang menawarkan, "Es buah segar, es buah segar." Awalnya tak banyak yang datang. Orang hanya melirik, lalu lewat begitu saja. Namun Andi tidak menyerah. Ia tersenyum pada setiap orang yang lewat, menyapa ramah, bahkan memberi gratis pada 2 orang anak kecil yang tampak kepanasan. Akhirnya, beberapa orang penasaran mencoba. Ternyata, minuman racikan Andi enak, segar, manisnya pas, dan porsinya mengenyangkan. Dari mulut ke mulut, dagangannya mulai dikenal. Namun jalan menuju sukses tidak selalu mulus. Pernah suatu kali ia rugi besar karena buah yang dibeli membusuk sebelum habis terjual. Pernah juga gerobaknya hampir disita karena dianggap mengganggu lalu lintas. Bahkan ada pedagang lain yang iri dan mencoba menyingkirkannya dari lokasi. Malam-malam itu, Andi sering pulang dengan langkah gontai. Badannya lelah, kantongnya kosong. Kadang ia berpikir, apa aku harus menyerah saja? Tapi setiap kali ia ingin berhenti, ia mengingat wajah ibunya yang selalu tersenyum memberi semangat, dan ayahnya yang sakit-sakitan. Ia mengingat bagaimana dulu ia dipandang rendah. Semua itu membuatnya kembali berdiri. Aku tidak boleh menyerah. Kalau hari ini gagal, besok aku coba lagi, katanya pada diri sendiri. Pelan-pelan, usaha kecilnya mulai berkembang. Dari yang awalnya hanya beberapa pembeli sehari, kini puluhan orang antre di gerobaknya. Banyak pekerja kantoran, sopir angkot, hingga mahasiswa yang menjadi pelanggan setia. Andi tidak hanya menjual minuman, tapi juga menjual kepercayaan. Ia selalu menjaga kebersihan, ramah pada semua orang, dan tidak pernah curang pada takaran. Ia tahu, kunci usaha bukan hanya modal, tapi hati yang tulus melayani. Suatu sore, saat ia sedang melayani pembeli, seorang pria paruh baya menghampirinya. Pria itu memuji minumannya dan bertanya, "Kamu bikin sendiri? Enak sekali. Pernah terpikir buka lebih besar?" Andi hanya tersenyum. "Iya, Pak. Saya bikin sendiri. Kalau ada rezeki, saya pengen buka warung sendiri, nggak cuma gerobak." Pria itu menepuk bahunya. "Teruslah berusaha. Kamu punya potensi. Jangan takut bermimpi." Kata-kata sederhana itu memberi Andi energi baru. Ia sadar, jalan di depannya masih panjang. Gerobak kecil ini hanyalah permulaan. Malamnya, di kamar kos sempit, Andi menatap kertas mimpi yang dulu ia tempel di dinding. "Saya ingin punya usaha sendiri." Kalimat itu kini terasa lebih dekat. Ia sudah melangkah ke arah sana. Andi tersenyum kecil sambil berbisik pada dirinya, "Inilah hidupku. Aku mulai dari nol. Dan dari nol inilah aku akan bangkit." Ia tidak tahu persis bagaimana masa depan akan berjalan, tapi satu hal ia yakini, usaha kecil yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan membuka jalan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Andi menatap papan kayu tua bertuliskan, "Minuman segar sehat Andi," yang ia pasang di depan gerobak kecilnya. Meski sederhana, papan itu baginya adalah simbol perubahan. Ia bukan lagi penjual es keliling yang berjalan kaki mengelilingi kampung, melainkan pemilik sebuah usaha minuman sehat kecil di sudut kota. Gerobak itu berdiri di pinggir jalan ramai dekat terminal bus, tempat ribuan orang berlalu lalang setiap harinya. Hari pertama, ia hanya menjual 5 gelas. Hari kedua, 10 gelas. Namun Andi tidak berkecil hati. Setiap pelanggan yang datang ia sambut dengan senyum ramah. Bahkan ia hafal nama beberapa di antaranya. "Mas Andi, es jeruknya segar sekali.
Besok saya beli lagi. Ya, ujar seorang sopir angkot yang mampir tiap sore. Pujian itu menjadi bahan bakar semangatnya. Malam hari, setelah menutup gerobak, Andi selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran di buku kecil. Meski nominalnya masih kecil, ia memperlakukan usahanya seolah sebuah perusahaan besar. Ia belajar dari buku bekas, artikel bisnis yang dipinjam di warnet, hingga menonton video motivasi di YouTube. Kedisiplinan kecil akan membawamu pada kemenangan besar. Begitu tulis catatannya di halaman pertama buku itu. Suatu sore, seorang mahasiswa datang membeli minuman. "Mas, ini minuman sehat banget. Saya pikir ini bisa laku kalau dikemas lebih modern. Pernah kepikiran bikin botolan?" tanyanya sambil menyeruput jus buah. Pertanyaan itu membuat Andi terdiam lama malam itu. Benar juga, pikirnya. Jika hanya bergantung pada gerobak, pelanggan terbatas hanya yang lewat di jalan ini. Tapi kalau ia bisa membuat minuman botol, orang-orang bisa membelinya di banyak tempat. Namun, modal lagi-lagi menjadi masalah besar. Ia hanya punya sisa tabungan pas-pasan. Andi tidak menyerah. Ia mulai menabung lebih ketat, mengurangi makan enak, bahkan rela tidur di gerobak demi menghemat biaya kos. Beberapa bulan kemudian, dengan modal seadanya, Andi membeli puluhan botol plastik bening. Ia mencoba meracik minuman sehat dengan resep khusus, perpaduan jeruk, madu, dan sedikit jahe. Rasanya segar sekaligus menyehatkan. Ia memberi nama produknya, Segarku. Hari pertama menawarkan minuman botol itu, banyak yang ragu. "Botolan begini bisa awet, Mas?" tanya seorang ibu rumah tangga. Andi menjelaskan dengan sabar bahwa minuman itu tanpa pengawet, hanya bisa bertahan 2 hari, tapi justru itulah keunggulannya, alami dan menyehatkan. Tak disangka, beberapa orang mulai tertarik. Para sopir, mahasiswa, hingga pedagang sekitar ikut membeli. Perlahan, pesanan bertambah. Bahkan ada warung makan yang ingin menitip jual minumannya. Suatu malam, Andi pulang dengan senyum mengembang. Untuk pertama kalinya ia berhasil menjual lebih dari 100 botol dalam sehari. Itu pencapaian besar baginya. Di kamar kontrakannya yang sempit, ia menatap botol terakhir yang belum terjual. Air mata menetes, bukan karena sedih, melainkan haru. Ia teringat bagaimana dulu dirinya hanya penjual es keliling yang sering diejek anak-anak nakal, ditolak cintanya karena dianggap tak punya masa depan. Kini, ia mulai membuktikan bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Andi memutuskan untuk berbuat sesuatu. Dari keuntungan kecil yang ia kumpulkan, ia membeli beberapa dus mie instan. Malam itu ia membagi-bagikan kepada para tukang becak yang tidur di pinggir jalan. "Ini dari usaha kecil saya, Pak. Doakan semoga bisa semakin besar," ucap Andi dengan senyum tulus. Para tukang becak itu terharu, mendoakan keberkahan untuknya. Kabar tentang Segarku mulai menyebar. Beberapa mahasiswa membuat unggahan di media sosial tentang minuman sehat murah meriah yang dijual seorang pemuda ulet di dekat terminal. Dari situlah, pelanggannya makin bertambah. Bahkan ada yang datang jauh-jauh hanya untuk mencicipinya. Suatu sore, seorang pria parubaya dengan penampilan rapi menghampiri Andi. "Kamu yang punya Segarku?" tanyanya. Andi mengangguk gugup. Ternyata pria itu seorang pemilik toko grosir. Ia tertarik bekerja sama dengan Andi untuk memasarkan minumannya ke beberapa warung di sekitar kota. Andi hampir tak percaya dengan tawaran itu. Ia sadar, ini bisa jadi langkah awal yang besar. Malamnya, ia berdoa lama sekali. "Ya Allah, jika ini jalan yang Kau berikan, bimbing aku agar tidak sombong, agar tetap ingat dari mana aku berasal." Keesokan harinya, Andi menandatangani perjanjian kerja sama sederhana dengan pria tersebut. Jumlah pesanan naik drastis. Ia mulai mempekerjakan 2 pemuda kampung sebagai karyawan untuk membantu produksi.
Dari hanya gerobak kecil, kini ia punya dapur produksi sederhana di kontrakannya. Bagi Andi, inilah kemenangan pertamanya. Bukan semata soal uang atau popularitas, melainkan keberanian untuk melangkah lebih jauh, keluar dari bayang-bayang penolakan masa lalu. Ia membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika seseorang memiliki tekad kuat. Di malam yang sunyi, Andi menulis di buku catatannya, "Hari ini, usahaku mulai diakui. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Perjalanan masih panjang, dan aku tidak akan berhenti sampai bisa memberi manfaat sebesar-besarnya untuk orang lain." Dengan tangan gemetar, ia menutup buku itu, lalu menatap bintang di langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andi merasa yakin bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Hari itu matahari bersinar cerah. Langit biru seolah ikut menyambut langkah besar seorang anak kampung yang dulu pernah diremehkan. Andi berdiri di depan deretan truk besar berwarna biru putih dengan logo perusahaannya tercetak jelas di sisi kanan dan kiri. Di balik kaca depan masing-masing truk, terpampang tulisan, "Bantuan untuk Kampung Sukamakmur." Tangannya sedikit bergetar saat mengusap lambang perusahaan yang dulu hanya ada dalam mimpi. Perusahaan minuman sehat yang ia rintis dari satu gerobak kecil, kini punya ratusan karyawan, pabrik besar, dan produk yang tersebar ke seluruh pelosok negeri. Namun hari ini bukan soal pamer kekayaan, melainkan tentang pulang, tentang menunjukkan pada kampungnya bahwa mimpi besar bukanlah hal mustahil. "Pak, rombongan sudah siap berangkat," ucap salah satu sopir truk sambil menghampiri. Andi tersenyum. "Baik, kita berangkat sekarang. Ingat, ini bukan sekadar perjalanan bisnis. Kita pulang untuk berbagi." Rombongan truk itu melaju pelan dari kota menuju desa. Sepanjang perjalanan, hati Andi bergejolak. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat ia mendorong gerobak es keliling di jalan berdebu, saat keringat bercucuran, saat ditertawakan anak-anak karena dianggap tukang es tak punya masa depan. Dan terutama, saat ia berdiri dengan hati hancur di depan rumah Pak Hashim, kepala sekolah yang menolak lamarannya pada putri mereka. Kini, ia kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bisa diubah menjadi kekuatan. Sesampainya di pintu gerbang desa, suara klakson bersahutan. Warga yang sedang beraktivitas berhenti, menoleh, dan ternganga melihat rombongan truk besar masuk beriringan. Anak-anak berlarian mengikuti, sebagian berteriak kegirangan. Itu Andi, kan?" bisik seorang ibu-ibu sambil menunjuk ke arah truk paling depan, tempat Andi berdiri melambaikan tangan. "Ya ampun, benar. Andi si tukang es. Tapi, kok bisa bawa truk sebanyak itu?" sahut yang lain dengan nada tak percaya. Suasana desa mendadak ramai. Kabar cepat menyebar bahwa Andi, pemuda yang dulu sering diremehkan, kini pulang dengan cara luar biasa. Truk-truk itu berhenti di lapangan desa. Pintu belakang dibuka, dan warga terkejut melihat isi muatan. Sembako, pakaian layak pakai, peralatan sekolah, bahkan mesin pompa air untuk membantu sawah warga. Bapak, Ibu, semua warga Kampung Sukamakmur. Suara Andi lantang saat naik ke atas panggung darurat yang disiapkan. "Dulu saya pernah berjalan di jalan desa ini, mendorong gerobak es dengan keringat bercucuran. Banyak yang bilang, saya tak mungkin berhasil. Tapi saya buktikan bahwa kerja keras dan doa bisa mengubah nasib siapapun. Hari ini saya kembali, bukan untuk pamer, tapi untuk berbagi. Semua bantuan di truk ini adalah untuk kita semua, untuk kampung kita." Warga bertepuk tangan meriah. Banyak yang meneteskan air mata, tak percaya anak muda sederhana yang dulu dianggap tak punya masa depan kini berdiri dengan penuh wibawa. Di tengah keramaian itu, seseorang muncul dari kejauhan. Seorang bapak tua dengan langkah pelan, Pak Hashim, kepala sekolah yang dulu menolak lamaran Andi. Rambutnya kini memutih, tubuhnya agak membungkuk dimakan usia. Di sampingnya, seorang wanita berdiri, Lina,
yang dulu menjadi gadis pujaan hati Andi. Andi terdiam sejenak. Hatinya berdesir. Begitu banyak kenangan pahit berputar di kepalanya. Tapi ia menahan diri, menegakkan badan, lalu menghampiri keduanya. "Assalamualaikum, Pak Hashim." "Mbak Lina," ucap Andi dengan sopan. Pak Hashim menatapnya lekat-lekat. Matanya berkaca-kaca, seakan ada sesal yang teramat dalam. "Andi, maafkan aku. Nak, dulu aku buta. Aku hanya melihat siapa kamu saat itu, bukan siapa kamu sebenarnya. Aku salah menilaimu." Andi tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak. Justru karena penolakan itu saya belajar untuk kuat. Saya belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh ucapan orang, tapi oleh usaha kita sendiri. Kalau tidak ada kejadian itu, mungkin saya tak akan berdiri di sini hari ini." Lina menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Andi, aku juga minta maaf. Aku dulu terlalu mengikuti kehendak orang tua. Padahal aku tahu, kamu punya hati yang tulus." Andi mengangguk tenang. "Semua sudah berlalu. Yang penting, hari ini kita bisa saling mendoakan kebaikan." Ucapan itu membuat banyak warga yang mendengar terharu. Tak ada dendam, tak ada kebencian. Yang tersisa hanyalah ketulusan seorang pemuda yang berhasil mengubah luka masa lalu menjadi ladang kebaikan. Malamnya, desa Sukamakmur penuh dengan cahaya lampu dari panggung sederhana. Warga berkumpul, menari, bernyanyi, dan bersyukur atas bantuan yang datang. Andi duduk di kursi paling depan, menatap wajah-wajah bahagia warga yang dulu sering meledek dirinya. Kini semua orang menghormatinya, bukan karena kekayaannya, tapi karena kerendahan hati dan sikap memaafkan yang ia tunjukkan. Seorang anak kecil mendekat sambil membawa segelas minuman. "Om Andi, aku juga mau jualan kayak Om nanti. Biar sukses." Andi tertawa kecil, lalu mengusap kepala anak itu. "Kamu bisa jadi apa saja yang kamu mau. Tapi ingat, jangan takut diremehkan. Kalau kamu yakin dan mau bekerja keras, semua mungkin." Di langit malam yang penuh bintang, Andi menengadah, menghela napas panjang. Perjalanan panjangnya seolah menemukan titik terang. Ia tak lagi sekadar pemuda tukang es yang ditolak. Ia kini adalah sumber inspirasi bagi banyak orang. Dan di lubuk hatinya, Andi tahu, perjalanan belum berakhir. Masih banyak mimpi lain yang harus dikejar. Tapi setidaknya hari ini, ia telah memberi pelajaran berharga pada dunia, bahwa luka bisa jadi alasan untuk menyerah, atau justru alasan untuk bangkit dan menang. Hari itu, jalanan desa yang biasanya sepi tiba-tiba ramai oleh suara deru mesin. Warga berbondong-bondong keluar rumah, penasaran dengan iring-iringan kendaraan yang perlahan memasuki kampung. Bukan sembarang kendaraan, ada lebih dari 10 truk besar dengan muatan penuh, diikuti beberapa mobil mewah yang berkilauan di bawah terik matahari. Anak-anak kecil berlarian sambil bersorak. Para ibu menutup mulutnya karena terkejut. Sementara bapak-bapak berdiri di pinggir jalan dengan mata terbelalak. "Siapa yang datang? Kok kayak pejabat aja masuk kampung kita?" bisik salah satu warga. Namun, rasa penasaran itu langsung berubah menjadi keterkejutan yang jauh lebih besar ketika dari dalam salah satu mobil mewah, keluar sosok yang tak asing lagi bagi mereka. "Astaga! Itu Andi?" seru seorang lelaki tua sambil menunjuk ke arah pemuda berjas rapi, dengan wajah yang tak banyak berubah, hanya kini terlihat lebih percaya diri dan berwibawa. Andi, yang dulu dikenal sebagai penjual es keliling, kini kembali ke kampungnya. Bedanya, ia datang bukan sebagai pemuda sederhana dengan gerobak kecil, melainkan sebagai pengusaha sukses yang pulang membawa bantuan untuk desanya. Kenangan yang menyakitkan. Suasana menjadi hening ketika Andi berdiri di tengah lapangan desa. Semua mata tertuju padanya. Sebagian warga masih ingat betul bagaimana dulu mereka sering meremehkan Andi.
Ada yang bahkan menertawakannya saat ia berjualan es keliling di bawah terik matahari. Dan tentu saja, masih banyak yang ingat bagaimana lamaran Andi dulu ditolak mentah-mentah oleh keluarga kepala sekolah hanya karena ia miskin. Itu adalah luka lama yang sebenarnya sudah Andi kubur, tapi jejaknya masih melekat di hati banyak orang. Namun kali ini, ia tidak kembali untuk menuntut balas. Ia tidak datang untuk membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang pernah merendahkannya. Ia datang dengan tujuan yang jauh lebih mulia. Pidato yang menggetarkan. Dengan suara yang mantap, Andi memegang mikrofon yang disiapkan oleh panitia desa. Semua warga menahan napas, menunggu apa yang akan ia katakan. Saya tahu, ucap Andi pelan, bahwa dulu banyak yang meragukan saya. Banyak yang menertawakan saya. Bahkan saya pernah merasa tidak berharga karena saya hanya penjual es keliling. Beberapa warga menunduk, merasa malu karena merasa tersindir. Tapi saya belajar satu hal, lanjut Andi dengan nada tegas, bahwa kemiskinan bukanlah kutukan. Kemiskinan adalah titik awal, dan bagaimana kita bangkit darinya itulah yang menentukan siapa diri kita sebenarnya. Riuh tepuk tangan terdengar dari sebagian warga, terutama anak-anak muda yang terinspirasi. Andi tersenyum, lalu melanjutkan. Saya tidak kembali ke sini untuk membanggakan kekayaan. Saya pulang untuk berbagi. Truk-truk yang saya bawa berisi sembako, peralatan sekolah, dan juga bantuan untuk membangun masjid baru di desa ini. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang harus berhenti sekolah hanya karena tak punya biaya. Saya ingin setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bermimpi, seperti saya dulu bermimpi. Kali ini tepuk tangan menggema lebih keras. Beberapa orang bahkan sampai meneteskan air mata. Pertemuan tak terduga. Di tengah kerumunan itu, Andi melihat wajah yang tak asing. Rina, putri kepala sekolah yang dulu pernah menolaknya. Rina berdiri di samping orang tuanya. Wajahnya pucat, matanya menunduk penuh penyesalan. Ia tampak ingin bicara, namun lidahnya keluh. Semua kenangan masa lalu seolah menyeruak begitu saja. Kenangan saat ia menertawakan Andi karena dianggap tak pantas bersanding dengannya. Andi hanya tersenyum tipis ketika pandangan mereka bertemu. Ia lalu menghampiri keluarga itu, membuat suasana semakin tegang. Kepala sekolah yang dulu dengan tegas menolak Andi kini tampak salah tingkah. Ia mencoba menyapa dengan canggung. Andi, saya tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Andi menjawab dengan tenang. Pak, dulu penolakan Bapak adalah tamparan keras untuk saya. Tapi justru itu yang membuat saya sadar bahwa saya harus berusaha lebih keras. Jadi, saya berterima kasih. Kata-kata itu membuat kepala sekolah menunduk dalam-dalam, malu bercampur kagum. Sementara Rina hanya bisa menitikkan air mata, menyadari betapa besarnya kehilangan yang ia alami. Andi kini bukan lagi pemuda miskin yang bisa diremehkan. Ia sudah menjelma menjadi sosok yang begitu berharga. Tapi waktunya sudah lewat. Ia tak bisa kembali. Akhir yang menginspirasi. Hari itu menjadi sejarah bagi desa. Warga yang dulu sering meremehkan Andi kini melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang pemuda sederhana bisa berubah menjadi orang yang begitu sukses dan dermawan. Andi menutup pidatonya dengan kalimat yang kemudian terus dikenang oleh warga desa. Kesuksesan bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dibagikan. Karena harta tidak ada artinya kalau tidak membawa manfaat bagi orang lain. Suara gemuruh tepuk tangan kembali terdengar, lebih keras daripada sebelumnya. Penutup. Andi tidak hanya pulang sebagai pengusaha sukses. Ia pulang sebagai simbol harapan, bukti nyata bahwa kerja keras, doa, dan keikhlasan mampu mengubah nasib seseorang. Di malam harinya, saat warga masih membicarakan kehadirannya, Andi duduk di beranda rumah lamanya. Ia memandang langit penuh bintang dengan senyum tipis. Dalam hati ia berbisik, "Aku sudah kembali. Bukan untuk balas dendam,
tapi untuk menunjukkan bahwa mimpi seorang penjual es pun bisa terwujud. Dan dari kisahnya, lahirlah inspirasi bagi ribuan anak muda lain di desa itu, bahkan di luar sana, bahwa tidak peduli seberapa rendah orang lain menilai kita, yang terpenting adalah bagaimana kita menilai diri sendiri dan berjuang tanpa henti. Tama.